Oke lanjut, nah sekarang ke episode yang ke-8 ya. Jadi di episode yang ke-8 ini Bapak mau ngejelasin tentang determinan sama inverse matrix, tapi untuk yang ordonya 2 kali 2. Nah yang pertama ini determinan dulu. Jadi syarat mencari determinan itu harus matriksnya itu matriks persegi. Kayak misalkan contoh matriksnya itu ordonya 2 kali 2. Kan 2 kali 2 berarti kayak apa sih, persegi tuh. Kan persegi kan punya sisi yang sama gitu. Kayak ordo 3 kali 3 gitu, 4 kali 4 gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mencari inverse ordo 2 kali 2, ya berarti kita harus cari tahu dulu determinannya gitu. Dan syarat determinan itu apa? Harus matriks persegi. Nah, di sini ada matriks A. Ini kan persegi nih, 2 2 ya. Nah, cara mencari determinannya itu gini caranya. Determinan itu bisa disimbolkan dengan det A, disingkat det A, atau determinan A. Pakai mutlak gini ya. Nah, rumusnya itu apa? A dikali D, diagonal utama dikalikan A kali D, terus dikurangi BC. C kali B itu kan BC tuh. Jadi, diagonal utama AD dikurangi, kurang itu dari rumus, dikurangi B kali C. Nah, untuk matriksnya, inverse matriksnya maksudnya rumusnya gini. Jadi, inverse matrix juga itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Determinannya tidak nol. Jadi, kalau tadi determinan itu syaratnya harus persegi, kalau inverse itu determinannya tidak boleh nol. Jadi, kalau determinannya nol, itu nggak bisa dicari inverse matriksnya. Jadi, kalau determinannya nol, itu nggak bisa dicari inverse matriksnya. Nah, misalkan kita punya matriks A. Ini kan persegi nih. Jadi kalau kita mencari determinan sama inverse matrix itu ordonya harus persegi. Jadi kalau misalkan ordonya 2 kali 3 persegi panjang nggak bisa gitu. Nah rumusnya itu kalau inverse itu kan A pangkat min 1. Jadi A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. A join itu apa? Nah ini. A join itu jadi si matriks yang ini, matriks A, itu A sama D-nya diagonal utamanya ditukar jadi DA. Nah, yang ininya B sama C-nya dikasih negatif. Min B sama min C. Jadi ingat ya, kalau determinan sama inverse itu syaratnya harus matriks persegi, dan untuk mencari inverse-nya itu determinannya tidak boleh nol gitu. Nah, catatan. Di sini ada catatan. Kalau misalkan nanti di soal ada matriks singular gitu, nah, kalian berarti harus langsung tahu, oh matriks singular itu berarti determinannya sama dengan 0 gitu. Sebenarnya ini matriks singular itu termasuknya ke jenis-jenis matriks. Matriks itu ada banyak sebenarnya. Nah, tapi ini cuma satu nih matriks singular yang sering keluar biasanya di UTBK gitu. Matriks singular itu determinan A sama dengan 0 gitu. Determinannya sama dengan 0. Oke, langsung ke contoh. Nah, misalkan di sini ada inverse matriks B, min 8, min 6, 7, 5. Nah, ini bisa dicari inverse-nya karena matriksnya persegi. Yang pertama kita lakukan adalah mencari determinannya dulu. Kan determinan B itu sama dengan diagonal utama min 8 kali 5, terus dikurangi 7 kali min 6. Jadi hasilnya min 40 dikurangi 7 kali min 6, itu kan min 42. Nah, sekarang min sama min kan jadi plus. Plus 42 dikurangi 40 itu kan 2. Kalau udah kita dapat determinannya, dan determinannya juga itu bukan 0, berarti kita bisa cari inverse-nya. Tapi kalau ininya 0, udah nggak usah dicari lagi, karena nggak akan ada. Gitu. Inverse-nya nggak bisa. Kedua, cari adjoin-nya. Cari adjoin. Adjoin kan apa? Adjoin itu kan cara cepatnya, kalau untuk ordo 2 kali 2 tuh, cara cepatnya tuh ditukar kasih negatif. Min 8 sama 5 tuker, terus min 6 sama 7-nya kasih negatif. Jadi 6 min 7. Nah gini, ini ditukar, yang ini kasih negatif gitu. Nah kalau udah, kita cari inverse-nya. Rumusnya apa?
B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali A join B. Nah, terus kita substitusi aja. Kan determinan B-nya tadi dapat ya 2. Jadi 1 per 2 dikali A join B-nya ini. 5, 6, min 7, min 8. Nah, kalau misalkan setengahnya ini ingin dikalikan ke dalam, bisa. Tapi harus dikalikan ke setiap elemennya. Jadi gini, 5 kali setengah kan 5 per 2. 6 kali setengah kan 3 tuh. Min 7 kali setengah, min 7 per 2. Nah, min 8 kali setengah itu min 4. Jadi nggak selalu, misalkan ini setengah berarti 6 per 2 gitu. Harus sesederhana mungkin gitu. Kalau di sini 10 per 4 berarti 5 per 2 gitu. Jadi harus sederhana. Jadi jangan belum sederhana gitu tuh. Misalkan ini nulisnya 6 per 2 aja. Nggak 3 gitu. Harus sampai sesederhana mungkin. Ya, jadi itu contoh dasarnya yang ini yang baru 1 nih. Nanti Bapak kasih contoh lagi di episode yang ke-9 ya. Oke.